Dia kenapa? Kok pada kayak murung gitu? Iya nih, perasaan tadi pagi nggak kenapa-napa. Ini ya. Hah? Ya ampun, kok bisa? Siapa yang ambil? Kapan? Kok bisa? Sabar satu-satu. Aduh. Iya, tadi kan gua ke toilet dulu sebelum istirahat. Terus pas gua mau naik, ketemu sama Bu Zulfa. Bu Zulfa ngeliat gelang gua, langsung deh diambil. Ya ampun, emang lo gak coba jelasin dulu cerita tentang dibalik gelang itu? Bener tuh. Ya nggak sempet, kan langsung diambil. Kebiasaan. Ya udah sabar ya. Sabar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lydia, kenapa tampak murung? Gak apa-apa, Pak. Faiza, ada informasi apa? Kok Lydia tampaknya sepertinya murung? Ada, tapi kondisinya tidak pas Pak. Nanti saja ya. Oke, nanti kita bahas setelah pelajaran saya. Ya. Baik, sekarang sebelum kita mulai pelajaran biologi, marilah kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat di hari kemudian. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baiklah, Faizal, dia ada apa yang terjadi? Ada yang bisa saya bantu? Iya Pak, tadi pas sebelum istirahat pertama saya kan pergi ke toilet. Terus pas saya mau balik ke kelas, di lorong saya bertemu sama Bu Zulfa. Lalu Bu Zulfa melihat gelang yang ada di tangan saya. Terus gelangnya langsung diambil Pak. Nah, di sini saya tidak mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Di sini saya ingin mencari solusi dari permasalahan yang Lydia dapatkan. Kamu memakai gelang saat di sekolah? Iya Pak, gelang itu gelang yang diberikan oleh orang tua saya dari generasi ke generasi Pak. Jadi bisa dibilang itu gelang keluarga lah. Oke, Faiza, ada informasi tambahan? Betul apa yang Lydia bilang Pak. Saya sendiri saksinya waktu main ke rumahnya Lydia. Mamanya bilang begitu. Baiklah, apakah kamu tahu ini akan jadi masalah, Lydia? Maaf Pak, saya tidak tahu. Lalu saya mau bertanya Pak, kenapa kami para siswa tidak diperbolehkan memakai aksesoris seperti gelang? Padahal aksesoris itu kan tidak mengganggu konsentrasi belajar siswa Pak. Pertanyaan yang bagus, tapi sebelum saya jawab pertanyaan kamu, kita balik sejenak nih ya, tentang keyakinan kelas. Saya pernah bilang di kelas saya bahwa sebelum kita mulai segala sesuatu kita harus bermula dari keyakinan. Nah, masih ingat gak keyakinan kelas yang pernah saya sampaikan waktu itu? Ingat Pak. Bisa kalian sebutkan apa aja keyakinan itu? Disiplin, mandiri, kreatif. Kalau mengenai permasalahan ini, kira-kira apa? Tenggang rasa. Baiklah, keyakinan kelas yang tadi kalian ucapkan sudah bagus, kalian sudah mengingatnya dengan baik. Saya akan menjawab pertanyaan Lydia, mengapa dilarang memakai gelang? Gelang dianggap melanggar aturan karena dapat membeda-bedakan, menimbulkan perbedaan antara siswa. Nah, sekarang saya tanya nih, apakah gelang itu setiap hari harus dipakai? Tidak Pak, saya hanya pakai gelangnya karena saya merasa senang Pak. Baiklah, menurut saya ada cara lain untuk bersenang-senang. Bagaimana? Baik Pak, nanti saya tidak akan memakai gelangnya lagi jika di sekolah. Namun bolehkah gelangnya saya ambil sekarang Pak? Tentu. Yuk, sekarang kita ke ruang guru. Saya akan temani Lydia untuk mengambil gelangnya, bertemu dengan Bu Zulfa. Fatir ayat 27. Dari sini kita belajar bahwa selama di masih hidup
Ya elah, kalah mulu. Udah setengah 7, Dit. Kita nggak turun pembiasaan. Males mendingan satu game lagi. Gua nggak mau kena masalah Kan lu tahu sendiri sekolah kita. Kalau kita ngelanggar peraturan kayak gimana. Takut loh, masa gitu aja takut? Kan kita bisa nyari alasan lain kalau misalnya ada guru yang datang ke sini. Udahlah, ayolah gas lah, satu game lagi. Ayo deh. Ada suara langkah guru. Ada guru. Ngumpet. Ada yang bisa saya bantu? Apa yang sedang terjadi? Saya nggak bawa Quran, Pak. Ada informasi tambahan ini? Tadi saya sebenarnya udah mau turun sih Pak, Tapi apa? tadi malah ngajak mabar lagi. Apakah kalian tahu sekarang kalian berada dalam masalah? Ya Pak, saya minta maaf Pak. Saya juga minta maaf, Pak. Nah, di sini Bapak tidak ingin mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Kehadiran Bapak di sini ingin mencari solusi dari permasalahan kalian. Menyenangkan ya bermain games dibandingkan mengaji. Iya, Pak. Oh iya, kenapa ya, Pak? Kalau kita sebagai para siswa harus turun untuk mengikuti pembiasaan seperti ini? Pertanyaan yang bagus dari Radit, tapi sebelum saya menjawab pertanyaan kamu, marilah kita kembali kepada keyakinan kelas. Masih ingat keyakinan kelas yang kita sepakati saat pelajaran saya? Ada apa aja? Ingat, Pak. Bagus, kalau kalian masih ingat nilai-nilai itu. Nah, sekarang saya akan menjawab pertanyaan Radit, mengapa pembiasaan itu perlu kita lakukan. Pembiasaan pagi, baik itu mengaji, literasi, atau apapun itu bagus untuk membentuk karakter kalian. Karakter ini tidak dibentuk pada hari ini, tapi nanti ke depannya untuk kalian hidup di dalam masyarakat. Nah, sekarang coba sebutkan nilai atau keyakinan apa yang kalian tahu, yang telah kita sepakati di kelas. Saya tahu Pak, menghargai orang lain dan menghargai diri sendiri kan Pak. Betul, ada lagi? Disiplin, Pak. Nah, bagus. Kalian sudah ingat itu. Pertanyaan saya, apakah kalian sudah menghormati orang lain, menghormati diri kalian sendiri, dan sudah disiplin? Belum, Pak. Ya Pak, kami minta maaf Pak, kami nggak akan ulangi lagi. Baiklah, kalau begitu sekarang masih ada waktu untuk kebiasaan pagi mengaji di bawah. Ayo kita ke bawah, saya antar. Kalian langsung masuk ke barisan. Halo, nama saya Lydia Zevanya Jun Marcelina. Saya murid SMA Negeri 24 Jakarta dari kelas 11 MIPA 1. Menurut saya sebagai murid, metode restitusi ini membuat kami lebih diuntungkan karena metode tersebut tidak membuat kami merasa terintimidasi apabila melakukan kesalahan, melainkan membuat kami menyadari apa kesalahan kami, lalu kami dapat mengevaluasi diri sehingga kami dapat berkembang menjadi karakter yang lebih baik di kemudian hari. Sekian testimoni dari saya, semoga kedepannya Bapak Ibu Guru SMA Negeri 24 Jakarta dapat menerapkan metode restitusi ini. Terima kasih. Tidak merasa terhakimi dan tidak langsung dihukum atas perbuatan yang mereka perbuat, melainkan diberikan bimbingan atau nasihat oleh guru tersebut. Dan harapan saya melalui metode restitusi ini dapat membuat seluruh guru Indonesia menggunakan metode